Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sukses ya. Halo trader semuanya, apa kabar? Ini tadi pagi kita udah profit ya. Kemudian sore London market alhamdulillah profit juga meskipun sedikit ya. Bertahap proses. Jangan mau buru-buru cepet ingin profit ya, karena semuanya itu proses. Yang penting kita harus menjaga modal kita, makanya setiap entry lotnya diperhatikan, stop lossnya diperhatikan juga, seperti itulah ya. Oke, kita cek di sini pada time frame D1. Memang ini bearish ya nih. Ini karena udah menembus area support. Dolar ini masih kuat. Tapi karena ada ketegangan geopolitik jadi ya naiklah dari kemarin ya. Dari sini 66 ke 2566 2633. Ada kemungkinan bisa aja nanti akan mencari ke sekitar inilah. Ya karena saya lihat di sini ada dua candle, ini bearish dan bullish, yang mungkin akan menuju ke 2653 lah ya. Sebelum nanti dia turun. Kalau misalkan mau turun di situ bisa lebih dalam, kalau naik nanti bisa lebih tinggi gitu. Jadi 2563 sebagai acuan key level ya. Kalau dilihat di H4 pun sama. Ini udah menembus area resisten dan memang ini kalau misalkan kita buy di sini sangat high risk ya. Kita bisa menyimpan stop loss di sini, takut kena, takut turun ya. Banyak sekali ketakutan gitu. Makanya kita harus hati-hati dan melihat situasinya. Kalau lihat di sini di M5 ini memang bullish ya. Dan ini sekarang kalau entry di sini stop lossnya bingung, sangat jauh gitu di sini. Jadi saya rasa memang ini masih akan naik kalau kita cek kalau di H1 nih. Bisa aja nanti ke 2638. Itu target saya ya. Atau kalau misalkan kita bulatkan di sini sekitar inilah 2640 ya. Yang ini kita ganti menjadi 2640. Nah, mungkin nanti targetnya di situlah. Ini karena memang masih bullish, belum terlihat adanya bearish. Ini ada 3 candle, 1 2 3, 3 white shoulder. Jadi saya rasa US market juga masih ada kemungkinan naik ya. Ada kemungkinan masih naik gitu. Tapi kalau misalkan mau buy di sini, saya bingung nyimpen stop lossnya. Jadi kita harus mencari entry point lah ya untuk bisa di sini sih. Ini kita jadikan sebagai area stop loss. Dan di sini kita bisa melakukan entry target di 40 ya. Ini masih bullish nih. Ini masih bullish ini. Kalau dilihat di M5, nah memang ini ada prakta yang ditebus untuk supportnya. Jadi kalau misalkan mau entry buy, kita harus agak riskan memang ini. Jadi lebih baik menunggu aja ya. Entry buy nanti di sini di area-area bawah lah. Takutnya nanti dia turun dulu ke sini 26 sekitar sinilah 2616 ke area kuning, baru nanti lanjut naik ya. Tapi nggak tahu, nanti kita tunggu aja dulu. Yang jelas tadi udah saya share di grup ya.
Ini udah di close. Ini tadi pas entry kita entry 26 pada jam 16.14. Kemudian kita setelah naik stop loss dipindahkan, zero risk, close di 26.34, 70 pip, lumayan ya. Nah, jadi saya perlu $32 lagi untuk mengkomplitkan level 4 nih. Proses tenang. Level 4 itu targetnya 342. Nanti lanjut level 5 ya. Mudah-mudahan ini sebelum 1 bulan sudah tercapai. Dan untuk entry berikutnya seperti biasa nanti saya akan share di grup ya. Mungkin infonya untuk hari ini di situ aja. Yang jelas ini masih dalam tekanan bullish karena geopolitik Ukraina sama Rusia memanas. Jadi untuk entry sell harus dipertimbangkan, dan untuk entry buy juga harus tetap menunggu momen, karena entry buy di area resisten ini sangat-sangat riskan. Takutnya nanti tiba-tiba ada pidato ataupun ada berita yang baru gitu ya. Bisa aja nanti ini turun yang menjadikan dolar kuat, ataupun nanti ini makin memanas bisa aja nanti langsung naik kembali, karena secara teknikal kita melihat ini level resisten ini udah ditembus, hanya untuk entry bukan di situ ya. Kalau kita cek D1 ini memang udah bullish ya, hanya kalau seperti itu, contoh seperti ini ada. Ini contoh bullish. Ini kan habis turun, kemudian muncul bullish ya. Lebih baik kita tunggu ketika koreksi. Jadi jangan sampai entry di pucuk, tapi menunggu konfirmasi entry di level pada saat koreksi. Nah, ataupun kita cek di sini, ini ada area support ya, tuh. Nah, kita tunggu entry di area ini. Kalau misalkan nanti ini dia mau naik, jangan buy di sini, tapi lebih baik nunggu entry buy di lembah gitu. Jadi kita bisa mendapatkan harga yang resikonya kecil. Nah, ini pun sama, karena saya rasa ini masih ada gap di sekitar ini ya, sekitar 67 lah. Ini saya udah tandain ada gap, belum tertutup. Bisa aja nanti ini naik, kemudian nanti di sini terjadi koreksi turun, di sini nanti lanjut naik lebih tinggi. Itu kalau misalkan 2553 menjadi area pijakan ataupun menjadi area support. Ini saya akan panjangkan area ini. Saya akan pindahkan tanggalnya, taruhlah menjadi sampai Desember. Jadi terlihatnya gimana di D1. Oke. Nah, jadi area box abu itu merupakan area untuk nanti kita melakukan entry buy kalau ada momen ya. Dan di area-area ini karena ini support akan menjadi resisten di sekitar 2653, kita nunggu entry untuk sell gitu. Tapi kalau misalkan geopolitik memanas bisa aja ini lanjut naik. Jadi konsep di sini itu trade what you see, you don't trade what you think. Istilahnya gitu. Nah, ini di M15 udah terlihat tuh bearish, di M30 hanya tinggal nunggu di H1 nih. H1 masih bullish karena candlenya belum berhasil menembus low ini. Tadi sempat menembus low, ada bearish nih. Hanya bearishnya ini tidak kuat dan langsung muncul bullish, makanya langsung saya entry buy.
Nah, kalau nanti di sini muncul bearish, kemudian ada candle satu kali lagi, minimal 3 candle, ini saya rasa akan turun. Ini contoh seperti ini nih. Ketika mau turun ya. Ini di atas nih. Nah, ini candle bearish ya, muncul. Kemudian ini high-nya kita tandain. Ini candle bearish, kemudian turun menembus fraktal yang di bawah. Kemudian dia naik retest sekali. Makanya di sini muncul bearish, turunnya lebih dalam gitu. Kalau di sini nanti terjadi hal yang sama, ada muncul bearish, kita ambil karena ini merupakan area liquidity ya. Kita ambil high-nya, kemudian di sini muncul bearish, bisa aja nanti ke bawah ke sini nutup gap. Ya, nutup gap. Karena gap ini belum baru nanti naik. Jadi kalau melihat secara dolar sekarang tuh lagi kuat dolar itu. Tapi karena geopolitik memanas Ukraina sama Rusia, makanya harga ini naik. Bisa aja nanti ini tiba-tiba turun. Ya, kita tunggu aja setup untuk tunggu dan mencari setup untuk entry ya, mau entry buy ataupun mau entry sell. Oke, mungkin infonya untuk sesi US ya. Seperti itu, nanti seperti biasa saya akan share di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.